Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan bagi mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada minggu keempat ini, perkuliahan akan membahas modul 2, masih melanjutkan pembahasan pada minggu ketiga, yaitu dengan topik pengelolaan sumber daya ikan. Pada minggu ketiga, kita sudah membahas 2 materi dari 5 materi dalam modul ini. Pada minggu keempat ini, kita akan membahas materi ketiga dan materi keempat. Jadi langsung saja, materi ketiga yaitu otoritas pengelolaan dan pengelola sumber daya ikan. Lembaga pengelolaan perikanan memiliki 2 komponen utama. Dimanapun ya, di negara manapun, lembaga pengelolaan perikanan itu memiliki 2 komponen utama, yaitu otoritas pengelolaan perikanan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, siapa otoritas pengelolaan perikanan? Otoritas pengelolaan perikanan bisa kita lihat misalnya di tingkat nasional atau tingkat pusat adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi, lembaga yang diberi mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan urusan kelautan dan perikanan, urusan pemetahan di bidang kelautan dan perikanan, ya. Berikutnya adalah di tingkat provinsi, itu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan di tingkat kabupaten kota adalah Dinas Perikanan, ya, dapat berdiri sendiri. Umumnya Dinas Perikanan ini juga digabungkan dengan urusan pemerintahan lainnya, seperti ketahanan pangan, pertanian, atau peternakan. Nah, perlu dicatat bahwa otoritas pengelolaan perikanan di tingkat kabupaten kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sumber daya ikan di laut, sebagaimana Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kemudian, siapa pihak yang berkepentingan atau kita sebut sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan perikanan? Ya, pihak yang berkepentingan ini disebut sebagai pemangku kepentingan utama. Mereka adalah nelayan, pembudidaya ikan, perusahaan perikanan, termasuk juga adalah pengolah, ya, dan pemasar. Jadi, inilah pihak-pihak pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan perikanan. Nah, selanjutnya di dalam otoritas pengelolaan perikanan itu terdapat pengelola perikanan atau disebut manajer, ya, manajer perikanan. Siapa manajer perikanan? Jadi, manajer perikanan ini tidak menunjuk pada satu individu pejabat, ya, satu individu atau pejabat di dalam suatu lembaga yang mempunyai otoritas pengelolaan perikanan. Jadi dalam pengelolaan perikanan modern, fungsi manajer perikanan itu tidak berada pada satu individu pejabat saja. Seperti misalnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap misalnya, sebagai otoritas pengelolaan perikanan tangkap di tingkat nasional,
atau kepala dinas kelautan dan perikanan di daerah provinsi, bukan pada satu individu atau pejabat ini yang merupakan manajer atau pengelola perikanan. Pengelolaan perikanan adalah disiplin yang kompleks dan multidisiplin serta membutuhkan masukan dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, tidak pantas untuk mengharapkan seorang individu, ya, misalnya Direktur Jenderal di Kementerian KKP misalnya, atau kepala dinas untuk memenuhi fungsi pengelolaan perikanan sendiri. Pengelolaan perikanan harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi dalam hal ini, yang paling dekat dapat dikatakan sebagai manajer atau pengelola perikanan adalah seluruh unsur di dalam otoritas pengelolaan perikanan secara keseluruhan, ya, termasuk misalnya kepala birokrasi di kementerian sesuai jenjang, ya, dan untuk di daerah adalah dinas daerah. Ada pakar teknis, ya, pejabat dari unit pemantauan, pengendalian, pengawasan, pejabat dari unit administrasi juga termasuk manajer, dan mungkin ada badan penasehat, ya, bila mana ada. Berikutnya materi keempat, peranan pemerintah sebagai otoritas pengelolaan sumber daya ikan. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun Undang-Undang Perikanan. Menurut Niki Julu tahun 2002, terdapat 3 fungsi utama keterlibatan pemerintah atau peran pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya ikan. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Nah, di sini pemerintah berperan membuat regulasi, ya, untuk mengalokasikan atau membagi sumber daya ikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi ini dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap orang, di samping adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka yang tersisih atau lebih lemah. Nah, ini fungsi pemerintah dalam rangka distribusi, ya, sumber daya ikan. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Nah, fungsi ini dijalankan dengan tujuan agar kegiatan pemampatan sumber daya ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak atau menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat. Nah, di dalam menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan sumber daya ikan, pemerintah perlu mempertimbangkan cara pandang teleologi. Ini dasar daripada pengambilan kebijakan atau suatu tindakan dengan melihat tujuan dari suatu tindakan. Nah, yang disebut etika teleologi ini oleh Kerap tahun 2002 ini adalah suatu tindakan dinilai baik apabila tindakan tersebut mempunyai tujuan baik dan mendatangkan akibat yang baik pula. Nah, ada 2 macam dari etika teleologi yang dianut, yaitu adalah egoisme etis dan utilitarianisme. Nah, di dalam pembuatan sebuah kebijakan publik ini umumnya mempergunakan etika utilitarianisme. Jadi terdapat 3 kriteria dalam teori utilitarianisme ini sebagai dasar tujuan dari suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat atau yang ditetapkan, yaitu
Pertama adalah kriteria manfaat. Nah, suatu kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat tertentu. Jadi kebijakan atau tindakan yang dilakukan, yang dibuat itu pasti mendatangkan manfaat. Namun demikian, tidak cukup hanya dilihat dari kriteria manfaat. Selanjutnya adalah yang kedua, kriteria manfaat terbesar. Kebijakan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar bila dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lain. Jadi kalau dihadapi oleh pilihan-pilihan dalam menentukan tindakan atau kebijakan, itu harus dipilih tindakan atau kebijakan yang mempunyai manfaat terbesar. Nah, dua ini juga tidak cukup. Jadi harus memenuhi kriteria ketiga, yaitu manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Suatu kebijakan atau tindakan dinilai baik apabila manfaat terbesar yang dihasilkan berguna bagi banyak orang. Nah, inilah dasar dalam menentukan suatu kebijakan yang bersifat publik. Nah, di Indonesia pada dasarnya pengelolaan perikanan lebih berkaitan dengan masalah manusia, ya, atau people problem daripada masalah sumber daya, resource problem. Mengapa demikian? Karena didasarkan pada pertimbangan bahwa lebih dari 60% produksi perikanan Indonesia dihasilkan oleh perikanan skala kecil yang menyerap banyak tenaga kerja. Di sini banyak terjadi permasalahan terkait dengan manusia dalam pengelolaan perikanan. Jadi lebih banyak mengurusi atau mengelola sistem sosial daripada sistem alamnya atau sumber dayanya. Selanjutnya, Kaiser dan Postback tahun 2001 memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan perikanan. Ya, beberapa hal yang harus dipertimbangkan ini, harus dipahami, yaitu jumlah pemangku kepentingan atau stakeholder perikanan adalah banyak. Kebijakan pengelolaan harus dapat diterima oleh semua stakeholder. Ya, memang tidak mudah suatu kebijakan itu dapat diterima oleh semua stakeholder, tapi diusahakan ketemu ya, kepentingan dari seluruh stakeholder. Hormati sebanyak mungkin nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Jadi dalam pengelolaan perikanan itu juga terdapat pengetahuan-pengetahuan lokal, ya, nilai-nilai sosial, norma-norma sosial tradisional yang penting, ya, dalam pengelolaan perikanan yang berkearifan, dan ini harus dihormati. Selanjutnya adalah kebijakan harus mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Nah, selanjutnya, pengelolaan perikanan laut di Indonesia masih berbasis pada pemerintah atau government based management, di mana di sini pemerintah bertindak sebagai pelaksana mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan. Sedangkan masyarakat atau kelompok masyarakat pengguna umumnya ini hanya menerima informasi tentang produk-produk kebijakan dari pemerintah. Ya, mungkin walaupun ada mekanisme konsultasi publik misalnya, tapi belum menyentuh kepada perwakilan masyarakat yang ada. Menurut Satria dan kawan-kawan tahun 2002, pengelolaan perikanan berbasis pada pemerintah mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya adalah aturan-aturan yang dibuat menjadi kurang terinternalisasi di dalam masyarakat, sehingga menjadi sulit untuk ditegakkan.
Nah, biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan dan pengawasan dari suatu aturan adalah sangat besar. Dan ini menjadi constraint ya, yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Baik, jadi demikianlah materi bahasan kuliah hari ini. Selanjutnya kita akan menuju sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.